Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, dan salam penuh doa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua yang kami muliakan. Selamat datang kembali di channel Purbaya Pensiun, sebuah ruang informasi yang dengan tulus berusaha menemani para pensiunan melalui berbagai pembahasan penting, kabar terbaru, serta penjelasan yang dekat dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan yang baik, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup, umur yang penuh berkah, serta kebahagiaan yang hangat bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sedang ramai diperbincangkan dan cukup menyita perhatian banyak kalangan, khususnya di lingkungan para pensiunan ASN, yaitu mengenai isu rapel gaji pensiunan ASN yang disebut-sebut berpotensi cair sebelum Lebaran tahun 2026. Kabar seperti ini tentu langsung menarik perhatian banyak orang, dan hal itu sangat wajar. Bagi para pensiunan, persoalan yang berkaitan dengan gaji pensiun, tunjangan, penyesuaian penghasilan, maupun kemungkinan adanya tambahan pembayaran bukanlah hal kecil. Ini bukan hanya soal angka yang tertulis dalam pemberitaan atau sekadar bahan obrolan di media sosial. Lebih dari itu, isu semacam ini menyentuh kebutuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupan rumah tangga. Di dalamnya ada kebutuhan makan sehari-hari, biaya kesehatan, pembayaran rutin bulanan, tanggungan keluarga, bantuan untuk anak dan cucu, hingga persiapan menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya yang biasanya memerlukan pengeluaran lebih besar dari biasanya. Karena itulah, ketika isu mengenai rapel mulai ramai dibicarakan, banyak pensiunan merasa perlu mengetahui informasi yang lebih jelas, lebih tenang, dan lebih dapat dipercaya. Mereka ingin tahu apakah kabar tersebut benar, kapan kemungkinan pencairannya, siapa saja yang berpotensi menerima, dan berapa kira-kira jumlah yang mungkin didapatkan. Semua pertanyaan itu muncul dari kebutuhan yang sungguh nyata. Sebagian besar pensiunan mengandalkan penghasilan pensiun sebagai penopang utama kehidupan rumah tangga. Maka, setiap informasi mengenai kemungkinan adanya tambahan pembayaran tentu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Harapan pun muncul, rasa penasaran bertambah, dan banyak orang mulai mengikuti perkembangan kabar tersebut dari berbagai sumber, mulai dari percakapan sesama pensiunan, grup WhatsApp keluarga, media sosial, video singkat, sampai pemberitaan yang beredar luas di internet. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi sebuah kabar untuk berkembang dengan cepat. Satu informasi dapat berpindah dari satu grup ke grup lain, dari satu video ke video berikutnya, dan dari satu media sosial ke berbagai platform lainnya hanya dalam waktu singkat. Kecepatan inilah yang membuat suatu isu terasa seolah-olah sangat dekat dengan kepastian, padahal belum tentu demikian. Pembahasan mengenai rapel gaji pensiunan ASN ini menjadi semakin hangat karena isu yang beredar tidak hanya menyangkut waktu pencairan yang disebut-sebut bisa terjadi sebelum Lebaran, tetapi juga disertai kabar lain yang tidak kalah menarik perhatian, yaitu adanya 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut berpotensi menerima nominal rapel tertinggi apabila kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan. Disinilah perhatian masyarakat menjadi semakin besar. Banyak orang mulai bertanya-tanya siapa saja kelompok yang dimaksud, apa dasar perhitungannya, bagaimana logika munculnya kelompok penerima tertinggi, dan apakah benar pencairannya dapat berlangsung dalam waktu dekat. Dalam suasana seperti sekarang, kita memang perlu memahami bahwa informasi yang tersebar cepat belum tentu langsung, berarti informasi tersebut sudah final. Kadang-kadang sebuah kabar terdengar sangat meyakinkan karena disampaikan dengan bahasa yang tegas, disertai angka-angka tertentu, atau diulang berkali-kali oleh banyak orang. Padahal, belum tentu semuanya bersumber dari keputusan resmi. Karena itu, dalam membahas isu rapel gaji pensiunan ASN ini, hal yang paling penting adalah memisahkan antara informasi yang masih berkembang di tengah masyarakat dengan keputusan yang benar-benar telah diumumkan oleh pihak yang berwenang. Kita semua tentu boleh berharap ada kabar baik, harapan adalah hal yang manusiawi, terlebih ketika informasi tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan para pensiunan. Akan tetapi, harapan tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Ada perbedaan yang sangat besar antara isu yang ramai diperbincangkan dengan kebijakan yang sudah sah dan siap dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan bagaimana sebuah kabar yang awalnya berupa dugaan atau analisis perlahan-lahan dianggap seolah-olah sudah menjadi keputusan pasti. Padahal, selama belum ada pengumuman resmi, kabar tersebut tetap harus dipandang sebagai informasi yang masih perlu diverifikasi.
Sikap seperti ini sangat penting agar kita tidak mudah terbawa suasana, tidak terlalu cepat menyimpulkan, dan tetap tenang dalam menerima berbagai berita yang berseliweran. Tenang bukan berarti acuh, dan berharap bukan berarti langsung percaya sepenuhnya. Justru dengan bersikap tenang, kita bisa menempatkan harapan pada tempat yang tepat dan menjaga pikiran tetap jernih saat menghadapi berbagai informasi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal mendasar yang perlu kita pahami bersama, yaitu makna dari istilah rapel itu sendiri. Kata rapel memang sering muncul dalam pembicaraan mengenai gaji, tunjangan, kenaikan penghasilan, maupun penyesuaian pembayaran. Namun tidak semua orang memahami arti rapel secara utuh. Secara sederhana, rapel adalah pembayaran atas selisih hak yang sebenarnya sudah berlaku sejak waktu tertentu. Tetapi karena pelaksanaannya belum selesai atau pembayarannya tertunda, maka hak tersebut baru dibayarkan pada waktu berikutnya. Dengan kata lain, rapel bukanlah hadiah, bukan bonus khusus, dan bukan pula bantuan tambahan yang berdiri sendiri. Rapel adalah pembayaran atas hak yang tertunda. Jadi apabila suatu penyesuaian penghasilan seharusnya sudah berlaku sejak bulan tertentu, tetapi baru bisa dibayarkan beberapa waktu kemudian karena proses administrasi, teknis, atau penyesuaian sistem belum selesai, maka selisih yang seharusnya diterima sejak awal itulah yang dibayarkan sebagai rapel. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan ada kebijakan penyesuaian penghasilan yang seharusnya berlaku mulai bulan Januari. Namun karena proses administrasi, aturan teknis, atau penyesuaian sistem belum rampung, maka pembayaran dengan nominal baru belum dapat dilakukan pada Januari dan Februari. Ketika akhirnya pada bulan Maret semuanya sudah siap dan pembayaran dapat dilakukan, maka penerima tidak hanya menerima penghasilan bulan Maret sesuai nominal baru, tetapi juga menerima selisih kekurangan dari Januari dan Februari. Selisih itulah yang disebut rapel. Dari gambaran sederhana ini, kita bisa memahami bahwa rapel selalu berhubungan dengan hak yang tertahan, lalu dibayarkan menyusul. Inilah sebabnya mengapa istilah rapel seringkali membuat masyarakat merasa ada kemungkinan menerima tambahan dana sekaligus. Dan ketika tambahan itu disebut-sebut berpotensi cair menjelang Lebaran, tentu kabarnya menjadi semakin sensitif dan semakin banyak menarik perhatian. Mengapa rapel menjadi sangat penting bagi para pensiunan? Jawabannya sederhana, karena rapel berkaitan langsung dengan harapan akan adanya tambahan penghasilan. Dalam kondisi ekonomi yang terus berubah, harga kebutuhan pokok yang bisa naik sewaktu-waktu, biaya kesehatan yang sering kali menjadi perhatian utama di usia pensiun, serta kebutuhan rumah tangga yang tetap berjalan dari bulan ke bulan, kabar tentang kemungkinan adanya tambahan dana tentu terasa sangat berarti. Bagi banyak pensiunan, penghasilan pensiun adalah sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap penyesuaian, sekecil apapun, tetap memiliki arti. Apalagi jika tambahan itu datang dalam bentuk rapel dan waktunya berdekatan dengan momen Lebaran ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Wajar bila isu ini menjadi perbincangan hangat dan membangkitkan harapan besar. Namun justru karena pentingnya isu ini, maka kita perlu menyikapinya dengan hati-hati, cermat, dan tidak tergesa-gesa. Dalam berbagai informasi yang beredar, disebutkan bahwa salah satu rujukan yang ramai dibicarakan berasal dari pemberitaan yang dipublikasikan pada Minggu 8 Maret 2026. Pemberitaan itu mengangkat isu mengenai kemungkinan rapel gaji pensiunan ASN dan pembahasan tentang 5 golongan yang disebut-sebut berpotensi menerima nominal tertinggi. Dari sinilah perhatian masyarakat semakin tertuju pada topik tersebut. Ketika sebuah isu sudah masuk ke ruang publik dan menjadi bahan pembicaraan luas, maka biasanya akan muncul beragam reaksi. Ada yang menyambutnya dengan optimisme tinggi, ada yang menanggapinya dengan tenang sambil menunggu perkembangan, dan ada pula yang memilih sangat berhati-hati serta hanya ingin berpegang pada sumber resmi. Semua sikap itu wajar, namun yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian. Jangan sampai karena terlalu ingin mendengar kabar baik, kita menjadi lengah dalam memeriksa apakah informasi itu sudah benar-benar resmi atau belum. Kita perlu memahami bahwa dalam sistem administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan gaji, pensiun, tunjangan, dan penyesuaian penghasilan, setiap perubahan biasanya memerlukan landasan yang jelas. Ada tahapan kebijakan, ada dasar hukum, ada petunjuk teknis, ada proses administratif, dan ada kesiapan sistem pembayaran. Karena itu, meskipun pembicaraan mengenai rapel terdengar masuk akal atau terasa dekat dengan pola kebijakan sebelumnya, kepastian akhirnya tetap harus datang dari pengumuman resmi. Tanpa itu, informasi yang beredar masih berada dalam ranah isu, analisis, atau perkiraan.
Inilah yang perlu terus kita ingat agar tidak terjebak dalam euforia yang terlalu cepat. Kita boleh mendengar berbagai kemungkinan, tetapi jangan sampai menganggap semuanya sudah selesai sebelum ada kejelasan dari lembaga yang berwenang. Disinilah sikap sabar dan bijak menjadi sangat penting. Hal penting lainnya yang juga harus dipahami adalah bahwa jika nantinya benar ada rapel, maka besar kemungkinan nominal yang diterima oleh setiap pensiunan tidak akan sama. Perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh. Dalam sistem pensiun ASN, hak pensiun ditentukan oleh beberapa faktor yang memang berbeda pada tiap individu. Salah satu faktor paling penting adalah golongan terakhir saat masih aktif sebagai ASN. Golongan ini berpengaruh terhadap dasar penghasilan yang menjadi acuan perhitungan pensiun. Selain itu, masa kerja juga memiliki pengaruh besar. Seseorang yang memiliki masa kerja panjang akan